One Indonesia Channel. Tadi pada saat saya mau berangkat, ya, Pak Galih nelpon saya. Pak Yos, tolong acaranya dihandle. Gitu. Kaget, makanya saya tularkan. Gitu. Saya masih di Majalengka katanya. Ya. Jadi apa namanya? Saya sudah membuat belum semuanya, gitu. Tapi yang jelas saya ingin memberikan informasi yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan, gitu. Dan bagi Bapak Ibu, siapa yang baru pertama hadir di ruangan ini, nah, ayo, nggak ada ya, nggak ada, gitu. Takut atau malu. Oke, jadi kesananya nanti untuk masa yang akan datang, untuk acara-acara selanjutnya, saya ingin membagikan berkaitan dengan bagaimana sih membuka. Nah, ada di grup saya yang satunya, di grup saya seberang sana, dia begitu mulai join belum pernah nyentuh itu yang namanya akun. Ya, belum pernah buka aja nggak bisa. Betul? Cuman dia kadang-kadang malah minta tolong sama sponsornya atau tolong dong bukain. Ya. Kalau ada duit tolong dong cairin. Itu grup saya yang sana. Ya, tolong dong daftarin. Maka dari itu saya berinisiatif semuanya perlu diberikan edukasi. Bagaimana, maksudnya apa? Ya. Kebanyakan hanya peduli dengan duitnya. Ya. Dengan yang penting gue dapat duit. Oleh sebab itu, yang seperti ini sulit untuk besar. Kenapa, Pak? Kok sulit untuk besar? Ya dia taunya cuma duit. Dia nggak tahu bagaimana caranya, ya, untuk menghasilkan uang. Dan saya mengatakan diantaranya bahwa bisnis ini kalau Bapak Ibu punya suatu cara, ini baru saya bicaranya mengenai akun, ya, ada hal-hal yang bukan di luar akun, ya, tidak di dalam akun adanya, yaitu keahlian diri. Ya, keahlian diri itu adalah harus diasah terus. Ya, nggak mungkin Bapak Ibu menjadi ahli dalam waktu 1 bulan. Ya, nggak mungkin. Dan dia harus benar-benar menguasai semuanya. Dan satu hal lagi, supaya tidak gampang diakalin. Ya. Saya kok bicara jujur-jujuran, kemungkinan satu ruangan ini ngamuk. Ini deh. Kenapa? Ya karena kembali lagi, karena ketidaktahuannya, Bapak Ibu tidak akan pernah merasa sesuatu barang yang dimiliki itu hilang karena tidak merasa memiliki. Betul ya? Kalau merasa memiliki dan hilang, pasti seseorang itu akan kecewa. Ya karena tidak merasa memiliki, hilang juga nggak apa-apa, betul ya? Tapi setelah dikasih tahu, ini barang punyamu. Oh iya? Ya, itu. Begitupun dengan aktivitas bisnis ini. Ya, saya hanya ingin, ini hanya sebentar kok. Ini nggak lama, paling ya nanti sekitar sampai jam 9 malam lah ya. Kita nggak. Oh lama ya sampai jam 9 ya. Oh gitu. Oke. Di sini saya mengatakan bagaimana mengenal akun bisnis Holilife. Mengenal. Begitu dia udah member, muka nggak pernah. Ya. Ada nggak yang begitu? Hah? Di grup saya sebelah sana, yang sini nggak ada. Itu nggak ada. Ya. Oke. Jadi dengan seperti ini mengenal akun bisnis. Nah, terus
Ada yang bilang, Pak, aplikasinya apaan? Holy Life tidak berbasis aplikasi. Holy Life berbasis web. Ya. Jadi kalau namanya aplikasi, Bapak Ibu tinggal download di Play Store. Oke? Tapi kalau yang berbasis web, itu maka tampilannya kayak gini. Gitu ya. Ini berbasis web. Ya. Kalau yang belum punya nanti bisa minta. Sebenarnya kalau saya pribadi, kalau saya yang posting, saya selalu kasih ya tampilan daripada bahwa yang bersangkutan sudah menjadi member. Ya, saya kasih dan sekaligus saya sertai bagaimana link ini saya sertai. Saya sertakan pada saat saya contoh Pak Marlo, Pak saya mau join by Move ini. Oke, saya posting, setelah saya posting saya kasih bukti pemostingan dan sekaligus alamat ini. Oke, beserta passwordnya. Ya, cuman sayangnya begitu dikirim, dia nggak pernah. Oh iya, makasih Pak. Udah, dia pegang alatnya, sibuk apa? Terapi sana, terapi sini. Orang yang jalannya miring-miring dikejar sama dia. Orang yang hidungnya meler-meler dikejar sama dia. Terus orang yang gampang kagetan, wah, webnya sendiri nggak pernah tahu. Akunnya nggak pernah tahu. Nggak ada, kalau di sini nggak ada. Lu sibuk, wah nyari orang sakit ya. Orang yang jalannya bongkok-bongkok. Yang orang yang jalannya dibilang begini, kejar sama dia. Ya. Karena dia pikir bangun bisnis ini cukup dengan terapi. Kembali lagi, ya, apakah itu salah? Ini bukan perkara salah benar. Ya, bukan perkara salah benar. Cuman masalahnya dia bisa melihat yang duitnya yang lebih besar atau dia hanya berdasarkan apa yang dia lihat dan tidak mau belajar. Kalau saya pribadi waktu di awal, ya, Setanggerang ini yang punya alat baru saya sendiri. Tuh, luar biasa kan. Begitu nyampe di rumah, stres. Kenapa? Ya, pokoknya waktu dulu setiap orang join apa bukan orang join, orang terapi kasih 10. Orang pada stres semuanya. Kasih 10, pokoknya 10. Biar cepat sembuh, pokoknya paling tinggi itu luar biasa kan gitu. Satu itu. Kedua, begitu saya nawarkan ke orang lain pun, kepada tetangga kanan kiri dan sebagainya, mereka ngomong apa? Pak, ini kan alat belum teruji dan sebagainya. Waktu itu memang belum ada. Ya, waktu di awal itu belum ada. Nggak ada apa-apa, stokisnya nggak ada, kantor nggak ada, ya. Dan satu lagi siup lah, apalah, apa nggak ada. Kantor pusat belum ada, member juga belum ada, baru saya sendirian kan gitu. Saking semangatnya dari Malaysia, oke? Wah, kalau nyari orang sakit doang kecil kan gitu ya, gampang. Targetnya itu kelihatan mata. Kalau yang jalannya pincang-pincang gini ya, makanya kalau ada orang yang mengikuti jejak saya waktu itu, saya ketawa gitu. Ya. Karena orientasinya nyari orang sakit. Maksudnya sakit fisik. Namun setelah saya perkenalkan kepada tetangga dan sebagainya, orang pasti akan ada yang menolak, pasti. Pak, ini kalau nanti jadi begini, begitu bagaimana? Buktinya apa? Dijamin sembuh nggak, Pak? Terus saya diem aja. Iya juga ya. Ya, dijamin sembuh nggak? Terus belakang-belakangan setelah itu baru saya menemukan. Lawang orang masuk rumah sakit saya nggak ada yang jamin, betul ya? Udah operasi, masuknya sehat, pulangnya tinggal. Itu aja nggak ada yang jamin. Nggak apalagi ini. Dan satu lagi,
Saya hanya berpikir setelah alat ini kita pergunakan, nggak perlu orang yang smart. Enggak. Orang yang tinggalnya di bawah pohon jambu, dia memperkenalkan produk Olive juga bisa, boleh. Kenapa? Karena ini bukan medical device. Ingat kata-kata saya. Ini bukan medical device. Bukan alat kesehatan. Ayo loh. Terus ini alat terapi Bapak Ibu. Jangan salah. Tahu kerokan? Perlu surat izin nggak? Nah, ya mirip kayak begitu. Ya, alat ini mirip dengan seperti itu. Tapi anehnya, dengan kerokan, orang yang kepalanya sakit bisa sembuh. Betul? Hei, oh, hei, oh. Bagaimana? Udah selesai? Enakan tuh. Betul? Sekarang koin ini medical device bukan? Ya udah. Jadi alat ini sesederhana itu cara kerjanya. Ya. Itu kok pakai izin ini? Iya, karena bentuknya barangnya adalah sudah bentuk yang compact begitu, ya harus ada izinnya lah. Oke, cuman izinnya bukan peralatan kesehatan. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Ya, yang saya maksudkan jangan takut Bapak Ibu memperkenalkan alat ini kepada setiap orang. Ya, jadi nggak perlu makanya kenapa? Tahu alat yang namanya MRI di rumah sakit? Itu nggak boleh sembarang orang mengoperasikan loh. Betul ya? Nah, itu karena apa? Medical device. Ya. Nah, kenapa? Karena kalau salah ada efek samping. Nah, kalau alat ini ada efek samping nggak? Nggak ada, adanya alat efek depan. Kok ketawa? Ya, ini. Karena ini bukan medical device sekali lagi. Nah, sekarang berkaitan dengan akun itu sendiri. Kalau saya pribadi, saya maunya mengenalkan kepada setiap orang. Bukan hanya orang sakit, gitu. Orang sehat juga. Kan ada dua hal yang diberikan. Pertama, produk dan bisnis. Makanya pada setiap kali akhir presentasi saya maju ke depan, saya nanyakan. Bapak Ibu, mau tidak tertarik, nggak masalah. Nggak ada yang marah. Nanti kalau ada yang marah, ngomong sama saya. Nggak ada yang marah. Nggak harus tertarik. Nggak harus join. Tapi ini ada sebuah informasi. Monggo disikapi. Informasinya seperti ini. Tapi ngomong-ngomong ada duitnya Pak ya? Ah ya itu dia. Kan gitu. Itu. Jadi sesederhana itu. Nggak usah yang ruwet-ruwet. Ya. Jadi maka dari itu begitu dia bergabung, dia mempunyai akun. Nah akunnya juga harus ngerti. Nanti akan datang ini bertahap ya Bapak Ibu, nggak mungkin semuanya akun itu saya jelaskan pada hari ini. Ini hanya cara bukanya saja. Orang seringkali jadi masalah. Karena saya lihat organisasi di dalam Olive ini ABG semua. Ya. Ya, wah, megang HP aja. Emang nggak bisa? Emang nggak? Saya nggak, apalah kan gitu. Tapi kalau bicaranya, saya mau KTP, tapi duitnya mau. Nah, sini nggak ada kan? Nah, kalau perkara duitnya mau, ya. Tapi kalau saya mau KTP, saya mau KTP. Alasannya 1001 alasan. Tapi kalau perkara duit, tuh kemarin gue dapat pairingnya, gue dapat levelnya. Oh gitu. Nah, kita ketawa aja, tidak perlu tersinggung ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan hal seperti itu. itu kemarin berapa sih bonus levelnya kemarin bonus levelnya? Yang begitu. Ya. Jadi setelah ini minta buka. Tapi biasanya kalau sudah 3 bulan tidak dibuka, dia di blok. Ayo, gitu. Tapi kalau perkara bonusnya tetap ada, tetap
mengalir, kan gitu. Ya, jadi kembali lagi, ini alamatnya. Selanjutnya, nah, begitu alamat tadi dibuka, diklik, maka tampilnya gini. Oke, ini kalau di scroll, ini ada produk-produk lain ya, yang ada di sini. Tampilannya kayak gini. Nah, setelah tampilannya kayak gini, yang diklik strip 3 ini. Oke? Oh, masih mending. Itu kok nggak ada tepungnya, Pak? Gitu. Oke? Nah, begitu diklik, loh. Nah, tampilannya kayak gini. Ya. Yang lebih hebatnya lagi apa? Udah punya peringkat joinin orang nggak bisa. Hah? Nggak ada, kalau di sini nggak ada, Pak. Di grup lain. Ya. Dapat duit terus tapi. Ya. Udah punya peringkat. Begitu ada yang mau, Pak, saya tolongin, dia hilang. Ya. Ya. Nah, setelah itu, ini dipilih. Ya, apa bahasa. Namun sayangnya bahasanya, kalau yang tampilannya di sini, itu hanya ada 2. Ya toh? Bahasa Cina sama bahasa Jawa. Sorry ya, nggak ada. Oke? Nah, ya, di sini. Ya, ini tulisannya, ini Inggrisnya nih. Oke? Diklik. Ya. Tapi kalau mempergunakan browser Google juga bisa diterjemahkan ya. Saya nggak bahas itu ya. Oke. Tapi pakai bahasa Inggris saja. Oke. Begitu diklik, ini user loginnya diklik, nah, tampilannya balik lagi gini. Nah, pada saat Bapak Ibu mendapatkan, contoh, ini sudah join, nah, kan ada nomor ID, ya. Nomor ID-nya diisi. Tuh. Ya, umpamanya ID berapa. Dan passwordnya. Oke. Passwordnya apa? Biasanya kalau saya sudah disertakan. Ya, passwordnya apa? Biasanya kalau postingnya di Stokis, biasanya Only Life 01. Ya, Only Life 01. Tapi segera mungkin nantinya diganti ya. Kenapa kok mesti diganti, Pak? Sama dengan Bapak Ibu punya rumah. Ya, udah kuncinya semua standar. Ya. Dan perlu diingat, di dalam rumah itu ada harta. Kalau kuncinya nggak diganti, nah, jangan salahkan siapa-siapa. Yang celakanya karena orangnya gaptek, dia dianggap itu tidak ada masalah. Nah ya, emang enak lu dicolongin orang. Ya, tapi jangan khawatir. Ya, pada saat seseorang nyolong itu juga ketahuan, itu nanti dikirim kemana, itu ada riwayatnya semua. Ya. Selanjutnya ada CAPTCHA. Ya. CAPTCHA itu gabungan antara huruf dan angka. Di sini tampilnya berubah-ubah. Ya. Ini dipindahkan. Ya. Setelah dipindahkan ditulis, set. Oke. Langsung login. Ya. Nah, saya nanti akan datang menceritakan lost password. Nah, ini juga passwordnya lupa, bisa. Ya. Tapi pada hari ini saya tidak jelasin. Biar kesasar. Ya, tuh login. Setelah login, tampilannya kayak begini. Ya. Nah, ini dikliknya I agree. Oke. Setelah itu dia balik lagi, begitu sudah langsung. Oke. Nah, ini namanya siapa? Tom Cruise. Tom Cruise itu donain saya. Di Curug Wetan tinggalnya dia. Oke. Nah, ini tampilannya ya. Nah, tampilannya seperti ini. Biasanya kalau ada bonus begini, buru-buru aja pengen
Cairin. Bapak Ibu di mana-mana usahakan cairin sendiri dengan me-withdraw-nya. Cuman sebelum jatuh ke withdraw, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Buat orang baru maksudnya yang belum pernah buka, ya. Kan udah saya bilang ini domain saya di Curug Kulon. Oke. Iya. Oke, ini klik yang ini kalau mau withdraw ya. Ini bonus ini kumpulan semua bonus. Ya, dari mensponsori, dari level, dari pairing, itu adanya di sini nih. Bonus wallet. Ya. Bonus wallet. Bonus wallet itu ya. Ini apa? Bapak Ibu kalau di sininya kencang untuk orang join apa segala macam nanti saya ajarkan mungkin untuk yang akan datang, oke? Itu minggu depan ya. Tapi kurang lebih sekarang persyaratan-persyaratan ini yang harus dipenuhi. Oke? Nah, ini nanti bisa dipindahkan ke sini. Ya. Sekarang kita bicaranya withdraw dulu, ya. Bonus Only Life itu ada sebulan 2 kali bonusnya pencairannya. Oke, setiap tanggal 1 sampai dengan 15 itu periode pertama, periode keduanya ada tanggal 16 sampai dengan akhir bulan. Oke. Nah, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 umpamanya saya pengen mencairkan, ya harus di withdraw. Oke. Nah, ini baru bicara saya hari ini bicara yang standar, ya. Nah, minggu depan saya bicara yang agak sedikit mulai dengan strategi, dengan apa dan sebagainya, ya. Nah, saya ini dulu, oke. Ini, wah saya mau cairin apa? Nah, biasanya gitu. Ya. Ya. Iya. Ya. Standar sistem kantor ya sebulan cuma 2 kali, ya. Lanjut. Ini bonus kumpulan semua bonus, ya. Selanjutnya, kalau mau kita katakan, oh saya mau withdraw, umpamanya begitu, ya klik di sini. Wah, ini tampilannya kayak begini. Oke. Setelah itu, kemana Pak? Masuk kepada yang namanya financial management. Oke. Oke. Financial management. Nah, diklik, maka tampilannya akan seperti ini. Ya. Nah, di sini ada withdraw, bonus wallet withdraw, bonus wallet transfer, bonus wallet detail, e-wallet transfer. Ini semua kelihatan, Bapak Ibu. Sekalipun nantinya ada yang nyolong, dia ketahuan kemana alurnya. Bisa di tracking. Ya. Tapi usahakan kalau bisa jangan ada yang model kayak begitu. Password ganti aja lebih enak. Betul? Oke. Sekarang katakan saja bonusnya mau dicairin kemana? Jadinya bonus wallet withdraw. Nah, klik yang ini, ya, maka tampilannya. Kalau buat orang baru nanti seperti ini, ya. Di sini dikatakan please perform real name, itu harus ada autentifikasi, ya. Ini baru di oke. Nah, dia minta file. Ya, usahakan pada saat bagi orang baru, ya, KTP itu difoto dan simpan di galeri. Kenapa? Karena untuk hal ini, ya, pilih file, create. Begitu pilih file, di subscribe udah, ini langsung masuk ke galeri, ya. Nah, centang salah satunya. Foto tentunya KTP kita, ya, KTP Bapak Ibu, centang, langsung selesai. Begitu selesai, tampilannya kayak apa? Tuh, balik ke sini, ya, submit successfully, ya, please wait for the review. Jadi kantor ini butuh tahu sekarang ini ketat karena kemarin banyak orang yang pada mindah-mindahin bonus orang. Iya. Ingat ya, banyak yang mindah-mindahin bonus orang. Bisa, sangat bisa.
Itu ya. Jadi apalagi orang udah gitu ngomong sama saya, Pak Yos, tolong dong tukar wallet. Saya kena. Saya pikir orang tersebut mau pengen nyariin duit kan gitu. Walletnya dikirim ke saya kasih duit dong. Ya, begitu saya kasih duit, kantor negor saya. Ya. Pagi saya ditelepon sama Mr. Ding. Pak Yos terima wallet begini begitu dan sebagainya. Iya. Pak itu dari siapa Pak? Saya sebutkan orangnya. Setelah itu saya bilang saya beli loh Pak. Bukan saya nyolong. Ada bukti transfernya? Ada. Saya kirim. Bebas. Orangnya yang uber-uber. Ini. Ya. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu belum peduli sekarang ini, nggak masalah. Ntar kalau sudah pada hilang, baru teriak. Baru teriak. Ya. Karena apa? Di dalamnya itu ada duitnya. Ya. Bukan berarti itu melongo, nggak ada apa-apanya. Kan kebanyakan orang, khususnya emak-emak nih, ya, nggak terlampau peduli dengan hal-hal seperti itu. Ya. Hanya di tengah ini. Coba ganti, ya. Nanti ganti password dan segala macam itu perkara kecil. Oke? Setelah itu, ya, oke. Nah, tampilannya mulai dari seperti ini, ya. Oke. Nah, jadi dari sini klik 3 lagi, tampilannya kayak gini, ya. Terus apa yang mesti diganti? Kita adalah business management. Ya. Business management tampilannya kayak gini. Kan rekening bank walaupun Bapak Ibu waktu join ngisi formulir rekening bank tetap tidak akan diposting rekeningnya. Jadi kalau dulu iya, di awal tuh iya. Ya. Kalau di awal memang semua ngisi semua lengkap. Sekarang enggak. Foto KTP sama rekening itu tidak di-upload. Ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sendirilah yang harus menguploadnya. Ya. Bapak Ibu sendirilah yang harus mengisi nomor rekeningnya. Sekarang ini buat orang join baru sekarang ini. Oke? Dulu enggak, ya. Dulu daripada pendaftaran semua sampai ahli waris diisi sendiri sama yang posting. Sekarang enggak. Ya, sekarang hanya nama, alamat, nomor KTP, email, nomor HP itu yang mutlaknya di sana. Oke. Perkara rekening bank enggak ada. Terus perkara foto KTP enggak diminta. Hanya nomor KTP. Oke? Nih. Selanjutnya yang ini bank information diisi sekalian Bapak Ibu. Ya, diisi sekalian. Diisi. Nah, ya. Di sini begitu tampilannya kayak begini, diklik yang ini. Wah. Ya. Ini kalau di scroll banknya banyak sekali sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian yang dimiliki, itu rekeningnya. Oke. Begitu katakan saja BCA, klik gitu kan. BCA paling atas. Udah dong. Sekarang selanjutnya diisi bank akunnya. Oke. Setelah diisi nomornya baru submit. Oke. Submit, selesai. Nah, ya. Maka nanti tampilannya akan ada tampilan kayak begini, nomor rekening yang sudah diisi, banknya BCA, ya, gitu. Nah, selanjutnya kalau sudah begini selesai, ya, selesai. Dan saya menjelaskan ini ya sampai di sini dulu sementara. Ya, kalau gitu kita sudah selesai, gitu. Nah, setelah sampai di sini, karena apa? Kalau terlampau banyak, ya, bertahap aja, ya. Bagaimana mengaktifkan sebuah akun, ya, mengaktifkan sebuah akun, itu yang paling penting. Setelah aktif, karena nanti Bapak Ibu juga belum bisa withdraw, karena butuh waktu 1 kali 24 jam kantor melihat dan segala macam di ACC baru, belum withdraw.
Di posisi ini belum withdraw. Karena nomor rekeningnya baru diisi, KTP baru diisi. Jadi dengan seperti ini kantor butuh verifikasi. Diverifikasi oke, baru besoknya kita bisa withdraw dan sebagainya. Jadi begitu join, ini dia dulu diberesin dulu. Nah kebanyakan ini belum diberesin, udah mulai sponsorin sana sini, punya bonus. Bonusnya mana nih? Aduh, nggak ada alif akhir. Nggak keluar-keluar kemana sih? Jangan-jangan ini bohong ya. Ini beresin dulu. Ya, beresin dulu. Nah, begitu tadi kan, nah, Bapak Ibu butuh ini, ya. Udah ini selesai, ini diklik, ya. ID kita ini diklik, maka akan keluar logout. Yang logoutnya ini diklik, langsung keluar, selesai. Itu untuk aktivasi, ya. Buat orang baru itu untuk aktivasinya di sana. Nah, bisa bayangkan dia hanya jalanin bisnisnya, aktivasi belum. Kan ada yang ngaku juga. Ya, beresin. Ya. Jadi dengan analisis ini syarat dasar. Jangan sampai kita bangun bisnisnya, tapi persyaratan dasarnya tidak kita lakukan. Ya. Ya sama, buka satu-satu. Ya elah. Oh iya. Contoh seseorang punya 15 akun, ya satu-satu diaktifkan. Ya, satu-satu diaktifkan. Emang punya berapa, Bu? Ya? Ibu punya berapa akunnya? Oh, baru 2. Iya, diaktifkan hati semuanya. Nah kan, bener kan? Ini kalau satu banyak. Saya yakin ada yang sama seperti itu, tapi dia diem, takut ketahuan. Ya, iya, diaktifasi dulu. Ya, itu penting. Diaktifasi itu sangat penting. Nanti untuk yang akan datang kita bagaimana sih membuat strategi bisnis kita? Ya, Bapak Ibu tidak akan pernah bisa membangun bisnis kalau tidak mengerti. Betul? Nah sekarang nggak ada nama. Kalau kemarin masih ada nama, sekarang nggak ada nama. Terus bagaimana kita ngadepinnya? Ayo. Jangan sampai salah penempatan antara sponsor, ya, sponsor dan placement ini 2 hal yang berbeda ya. Ya, minggu depan. Gitu? Minggu depan. Jadi antara placement dan pensponsoran ini 2 hal yang berbeda. Nah itu kalau seperti upline itu yang dia dapat passive income itu dari apa? Sponsor. Pensponsoran. Contoh saja, ya, sponsor saya Pak Teddy. Ya, pasti banyak yang nggak kenal dengan Pak Teddy. Gitu? Itu sponsor saya. Dalam 1 bulan ngantongin kurang lebih sekitar 30 juta, 20-30 rutin dan tinggal di kampung. Oh, ya. Tinggal di kampung dengan hasil 20 sampai dengan 30 juta. Wih, udah jadi sultan itu. Oke. Nah, 20 sampai dengan 30 juta dari mana? Pensponsoran. Oke. Direct sponsor. Yo. Jangan pikir direct sponsor tidak punya nilai ya. Ya. Ini kebanyakan satu marketing plan-nya nggak ngerti, ya marketing plan-nya nggak ngerti sehingga dia tidak terlampau aware, tidak terlampau peduli. Yang penting gue dapat duit. Ya, contoh Pak Warno, saya yang sponsori, ya saya minta kepada upline saya, oke,
Upline saya suruh posting, saya belum bisa. Begitu posting, memang benar ada di bawah saya. Tapi belum tentu dia saya sponsori.